Kemudian ketika kita memahami hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. Yang pertama adalah hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks hukum atau metode memahami interpretasi terhadap teks-teks hukum suatu naskah. Yang kedua adalah hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum jurisprudensi, ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkar spiral hermeneutika, yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah hukum dan fakta hukum. Karena dalil hermeneutika hukum menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma teori penemuan hukum modern. Kemudian juga di sini dibahas tentang pengertian dan aliran penemuan hukum. Penemuan hukum race-finding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Ada aliran legisme, mazhab historis, aliran Begriffs jurisprudence, aliran Interessens jurisprudence atau Freirechts School, aliran Sosiologis Rechts School, aliran Freirechtsbewegung, dan aliran hukum kritis. Sumber-sumber penemuan hukum. Jadi ketika kita menemukan hukum, sumber-sumbernya ada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Metode penemuan hukum dalam berbagai perspektif. Pertama adalah metode interpretasi. Jadi metode ini adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Yang kedua adalah metode konstruksi. Metode konstruksi dalam ini menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Di dalam metode interpretasi ada beberapa jenis metode penemuan hukum dengan cara interpretasi, yaitu pertama adalah metode substantif, kemudian kedua metode interpretasi formal autentik, kemudian ada interpretasi gramatikal, ada yang keempat adalah interpretasi historis, jadi melihat sejarah, kemudian interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Interpretasi sosiologis atau teologis, kemudian ada interpretasi komparatif, ada interpretasi futuristis, kemudian ada interpretasi restriktif, dan interpretasi ekstensif. Kemudian ada interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Sedangkan dalam metode konstruksi ada argumentum paralonologian, ada argumentum a contratio, ada res verfechtning, penyempitan hukum, ada fiksi hukum, seperti itu terkait metodenya. Kemudian tahapan penemuan hukum oleh hakim adalah secara ringkas, penemuan hukum oleh hakim dilakukan secara bertahap agar putusan yang dijatuhkan dapat sesuai dengan keadilan bagi pihak yang bersengketa di persidangan. Secara ringkas, tahapan tugas hakim dalam melakukan proses penemuan hukum dapat diuraikan sebagai berikut: tahap konstatir, kemudian tahap kualifisir, dan tahap konstituir. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap filsafat hermeneutika. Masih banyak perbedaan perdebatan di dalam cendekiawan Muslim
terkait dengan hermeneutika ini. Tapi secara umum, penafsiran terhadap teks-teks keislaman para ulama dan cendekiawan muslim terpolarisasi pada dua kutub, yaitu antara menolak dan menerima. Kemudian penafsiran teks dan penemuan hukum Islam melalui hermeneutika. Hukum merupakan aspek yang paling menonjol dari ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran agama yang lain yang lebih dominan aspek spiritualnya. Islam mengatur kehidupan penganutnya melalui hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama fikih. Rumusan hukum tersebut tersimpul dalam nomenklatur berupa hukum yang wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Ya, jadi kemudian metode penemuan hukum dalam hukum Islam ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, istishhan, ihtisab, fat al-zariyah, urf. Kemudian di dalam buku ini korelasi putusan hakim dan hermeneutikanya. Ini yang paling utama adalah poros filsafat hermeneutika hukum adalah kegiatan interpretasi terhadap teks-teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen hukum, naskah-naskah hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Oleh karena itu, secara otomatis hermeneutika memiliki peranan signifikan bagi seorang hakim dalam proses penemuan hukum. Sesuai tadi metode interpretasi dan konstruktif. Kemudian di dalam korelasi putusan hakim secara terbangun secara simbolis mutualisme dengan pemahaman sebagai berikut. Pertama, hakim bisa memanfaatkan hermeneutika sebagai alat untuk melakukan penemuan hukum yang lebih substantif. Melalui metode hermeneutika, para hakim diharapkan mampu membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu teks, kalimat, atau frasa hukum lainnya. Dengan menggali teks hukum secara mendalam, para hakim diharapkan mampu menerapkan hukum tersebut secara tepat ke dalam suatu kasus atau sengketa yang sedang ditangani. Yang kedua, hermeneutika sebagai suatu filsafat hukum dapat lebih berkembang dan mengalami pengayaan melalui putusan-putusan hakim. Seperti disinggung di awal buku ini, meski hermeneutika sudah berkecambah sejak masa Yunani kuno, namun eksistensi suatu disiplin keilmuan baru terekspos setelah Schleiermacher memperkenalkan hermeneutika modern. Sejalan dengan itu, menurut Gadamer, bahwa selain hermeneutika bahasa atau filologi, hermeneutika hukum dan hermeneutika teologi merupakan dua serangkai fokus objek hermeneutik yang turut mengembangkan disiplin keilmuan hingga sekarang. Penerapan hermeneutika dalam teori penemuan hukum, yaitu mengurai peristiwa hukum dan teks hukum. Ini terkait dengan hermeneutika, interpretasi, pertimbangan hukum dalam bingkai hermeneutika objektivis. Jadi tadi ada tiga aliran. Nah, ini ada dibahas objektivis ketika pengambilan hakim secara subjektivis dan berada di tengah-tengah. Nah, di bab terakhir, filsafat hermeneutika sebagai instrumen pembaruan dan pembangunan hukum. Jadi, fungsi dari hermeneutika yang dijelaskan oleh James Robinson adalah memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi soal hukum di dalam rangka hermeneutika pada umumnya. Hakim sebagai jus med law memiliki legalitas untuk melakukan pembaruan hukum. Cara berpikir dan cara pemahaman menggunakan filsafat, teori, dan kritik hermeneutik tersebut akan melahirkan pembaruan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan yang bergerak sepanjang zaman. Jadi, kebebasan hakim sebagai ruang gerak pembaruan hukum menjadi penemuan hukum. Kita tahu di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman yang mengungkapkan beberapa aspek penting ketika hakim hendak memutus kasus, maka dia harus melihat philosophical justice, sociological justice, moral justice, dan legal justice. Menurut Sabjito Raharjo, bahwa dalam menciptakan pembaruan hukum dapat dilihat dari beberapa aspek yang berhubungan dengan bekerjanya pengadilan. Jadi penemuan hukum dapat ditemukan dari lembaga peradilan, terutama dengan putusan-putusan hakim, sehingga mencapailah rasa keadilan dalam setiap putusan dengan mempertimbangkan hermeneutika, filsafat hermeneutika dalam menginterpretasi kasus maupun sebelum mengambil keputusan. Demikian buku ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.